Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di Open Mic Stand Up Comedy by TVRI Maluku. Oke. Perkenalkan, saya Fitri, hari ini akan menjadi MC untuk acara yang seru sekali, yakni Open Mic Stand Up Comedy. Dan tentu saja yang namanya Open Mic Stand Up Comedy itu pasti bahasanya lucu-lucu, tapi bukan sekedar lucu ya. Karena di situ ada keresahan-keresahan yang kami sampaikan, tapi tentu saja ada nilai jenakanya dan pasti saja ada nilai nyinyirnya. Oke, gimana kabar hari ini teman-teman? Baik, alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat. Kabar-kabarnya tuh di sini yang baru lolos kemarin ya. Selamat. Iya, bagaimana cicilan masih aman? Aman. Atau udah ada tawaran-tawaran ya dari tetangga-tetangga yang dulu nawarin ingin jadi anak mantu saya, udah PNS belum? Oke. Nah, untuk tema hari ini di Open Mic Stand Up Comedy by TVRI Maluku, kita punya topik yang sangat menarik, yakni dilarang melarang. Siapa di sini yang seringkali sudah dilarang untuk melakukan sesuatu, tapi masih saja bebal untuk melakukan hal tersebut? Ayo, siapa? Kamu ya? Nomor 1 apa yang sering dilakukan? Hubungi mantan tapi stalking pakai akun fake. Saya juga gitu soalnya. Oke, dan tentu saja hari ini banyak sekali komika-komika dari Stand Up Indo Ambon yang akan menemani sore kita ya. Nggak banyak sih, sebenarnya 3 orang aja. Oke, jadi selama kurang lebih 30 menit ini kita enjoy untuk menikmati materi-materi mereka dilarang melarang terkait dengan kebijakan publik nih yang seringkali sudah dikeluarkan, dibuat untuk kita masyarakat, tapi kok masih banyak gitu ya masyarakat yang seringkali melanggarnya hanya demi keegoisan semata atau mungkin aja numpang viral. Nah, untuk itu nggak tunggu lama-lama lagi, saya akan panggilkan komika pertama, yakni Julius Tale. Please welcome. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, beta Julius Tale dan beta ini lulusan SMA Negeri 1 Ambon. Ada yang lulus SMA Negeri 1 Ambon di sini? Payah. Waktu sekolah, mata pelajaran yang paling beta favoritkan itu mata pelajaran kosong. Mata pelajaran yang guru yang datang tuh. Nah, jadi karena saking sukanya beta dengan mata pelajaran kosong, akhirnya sekarang beta pekerjaan juga kosong. Waktu mata pelajaran kosong beta selalu habiskan itu dengan tidur-tiduran. Karena beta berpikir tuh, paling besok-besok beta jadi anggota dewan. Beta bisa bikin kebijakan, bisa bikin aturan-aturan per masyarakat. Dan puji Tuhan, sekarang beta bekerja sebagai salah satu staff consultant in solution to travel people to one place to another, atau orang awam sebut dengan ojek. Makanya hari ini beta mau bahas tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang sering dilanggar masyarakat, tapi dari sudut pandang tukang ojek. Jadi beta mau bahas yang berat-berat, beta bahas yang ringan-ringan saja, karena beta penumpang paling banyak masih yang mau pakai helm. Ada sini pasti yang saya suka pakai helm. Dong paling suka pakai helm tuh taruh di siku, taruh di lutut. Drama pakai helm ini paling ribet, apalagi sudah mulai polisi di muka tuh paling ribet sekali. Tapi selain drama pakai helm, drama buka helm juga lebih ribet teman-teman. Teman-teman pernah kejadian sih buka dia pun caklak di sini. Paling ribet buka helm. Akhirnya sebagai driver yang baik beta selalu bantu. Beta selalu pegang dong leher, beta pegang dong dagu. Seng papa kalau penumpang cewek, tapi kalau penumpang laki-laki itang badang basar, beta mesti pegang dia leher, beta mesti pegang dia dagu, ketung mata tak tumbuh mata. Itu ketung jarak kumis dan kumis cuma 1 senti. Tapi teman-teman, selama beta ojek itu baru pernah 1 kali beta dapat tilang, dan beta dapat tilang di pos Mutiara di Batu Merah. Waktu itu beta turun Batu Merah, tiba-tiba polantas langsung Stop. Beta lengkap, helm pakai. Beta penumpang yang tadi juga kan suturung, pegang dia dagu dia suturung. Terus apa yang salah? Kenapa putus? Kenapa lampu putus? Beta bingung. Kenapa Pak? Kenapa putus?
Maklum Pak, beda agama Pak. Kenapa saya bicara dari awal? Keton jalani dulu Pak, siapa tahu jodoh. Jodoh dengan surat tilang. Tapi belakangan ini beta baca-baca dan di media sosial viral tuh kalau ketorang tuh susah bisa lagi lari di JMP atau pejalan kaki di JMP. Karena alasannya itu kepadatan di atas JMP itu bisa berakibat kecelakaan. Tapi teman-teman pernah dengar seng ada orang lari sore tiba-tiba dapat tabrak, jatuh. Seng pernah tuh? Belum pernah ada kejadian pelari dapat tabrak di atas JMP. Kalau orang mau coba bunuh diri banyak. Orang begal banyak. Dan orang bunuh diri itu ketika JMP sunyi. Jadi kesimpulannya JMP itu aman kalau JMP rame. Seng mungkin dong orang mau bunuh diri, rame bunuh diri Dia langsung sampai di tangan jambatan dia pas mau lompat. Pelari outfit bagus semua. Apalagi fotografer paling banyak sekarang di atas JMP. Malu dong. Pas mati malaikat seng tanya apa yang Yesus lakukan di bumi. Tapi malaikat tanya berapa harga outfit lu. Tapi belakangan ini teman-teman cuaca paling bagus di Ambon musim hujan terus. Dan sebagai tukang ojek tuh katong paling resah. Karena penumpang tuh paling susah teman-teman. Penumpang paling susah. Dibandingkan penumpang di jalan, itu penjual mantil tuh lebih banyak. Akhirnya katong susah dong dapat rezeki teman-teman. Makanya lewat acara ini beta berharap dari TVRI mungkin teman-teman yang lain tuh dong honor bisa sedikit beta pun kasih lebih banyak sedikit juga karena penumpang susah gitu makanya. Lalu beta rasa kalau memang seng bisa lebih dari TVRI beta juga seng rasa rugi-rugi amat karena di sini nih beta lihat di sini penumpang kayaknya banyak nih. Kakak pulang nih apa? Ojek? Kalau ojek, beta tunggu di muka. Sekian dari beta, terima kasih sudah berpenumpang.